Seorang ibu rumah tangga di Semarang, Jawa Tengah terpapar virus corona. Pasien yang kesehariannya beraktivitas di rumah ini diduga terpapar dari barang belanjaan dan uang kembalian. Nungki Herwati, seorang ibu rumah tangga kini masih menjalani isolasi mandiri di rumahnya di Semarang, Jawa Tengah. Meski hasil tes dinyatakan positif COVID-19, Nungki tidak dirawat di rumah sakit lantaran memiliki gejala yang ringan. Lalu bagaimana Nungki Herwati bisa terpapar corona? Kita langsung berbincang dengannya. Selamat sore, Mbak Nungki. Selamat sore, Mbak. Iya, Mbak Nungki, informasi yang beredar Mbak Nungki terpapar melalui penjual sayur. Informasi sebenarnya seperti apa? Apakah benar? Nah, saat wawancara yang lalu, saya ditanya terakhir kontak dengan siapa. Ya, dengan keseharian saya yang memang ibu rumah tangga tanpa asisten, memang saya bertemu mereka setiap hari. Namun bukan berarti bahwa mereka positif COVID dan menularkannya kepada saya, bukan. Saya menduga ada kemungkinan-kemungkinan besar yaitu dari media-media penularan yang saya sentuh, yaitu barang belanjaan, kemasannya, dan mungkin juga dari uang. Hmm. Seharusnya setiap ini kesalahan yang saya lakukan, saya nggak langsung cuci tangan setelah saya memegang uang tersebut, begitu Mbak. Jadi besar harapan saya kesalahan yang saya lakukan itu tidak dilakukan lagi oleh masyarakat lain, Hmm, hmm, hmm. agar agar kejadian yang menimpa saya nggak terjadi pada orang lain, Hmm. seperti itu. Tapi ini baru dugaan begitu ya, terpapar dari barang Ya, belanjaan dan uang kembalian ini. betul, Lalu betul. bagaimana awal mulanya Mbak Nungki ini merasakan gejala-gejala virus corona ini? Awal gejala saya hari pertama itu hanya batuk dan pilek. Rasa-rasa itu seperti masuk angin pada umumnya aja, Mbak. Lalu sampai dengan hari keempat baru muncul ada sesak nafas. Sesaknya pun juga nggak sehari terus-terusan, nggak. Tapi akan berkurang setelah saya minum air hangat. Lalu hari kelima malam saya demam. Setelah saya minum obat penurun demam, saya tidur, tapi ternyata besok paginya masih juga demam. 383. Nggak terlalu tinggi juga sebenarnya, tapi karena saya sudah menduga itu adalah COVID, jadi saya langsung ke IGD, rumah sakit, untuk dilakukan pemeriksaan lab. Mbak Nuki sekarang isolasi mandiri begitu di rumah sudah berapa hari dan apa saja yang dilakukan di rumah? Total sampai dengan hari ini sudah 29 hari saya di isolasi mandiri, karena memang hasil swab terakhir belum keluar. Jadi belum bisa dinyatakan sembuh dan boleh selesai ya, selesai isolasi mandirinya belum begitu. Mhm, Dan keseharian saya hanya di kamar dan memang tidak bisa untuk melakukan hal lain secara leluasa karena bagaimanapun itu bisa berakibat atau ada bisa jadi resiko mmm, menularkan kepada anggota keluarga lain. karena di rumah Seperti juga itu. masih ada suami dan anak begitu ya? Iya, betul sekali. Menjaga jarak agar, suami dan anak tidak tertular? Iya, betul. Karena memang setelah saya dinyatakan positif, petugas puskesmas datang dan langsung mengecek mereka, anak-anak juga dan keluarga kakak ipar yang pernah ada riwayat kontak dengan saya sebelum gejala saya muncul dan alhamdulillah mereka hasilnya semuanya negatif. Jadi Mmm, saya sampai dengan detik ini masih terus berusaha untuk menjaga mereka agar tetap negatif dengan menjaga jarak dan tidak menyentuh mereka, memeluk mereka, mencium mereka, enggak. Lalu Seperti bagaimana itu. dengan, kebutuhan sehari-hari untuk makan, Mbak Nungki? Karena memang saya harus isolasi mandiri dan keluarga juga otomatis jadi ODP karena mau tidak mau dalam satu rumah dengan saya. Jadi kami memang tidak keluar-keluar untuk membeli barang sesuatu dan tapi alhamdulillahnya warga di sini sangat mensupport. Setiap harinya sejak saya dinyatakan positif itu sampai dengan detik ini total 14 hari nggak henti-hentinya mereka mengirimkan makanan kepada kami.
Jadi tiap hari dikirimi makanan begitu oleh warga sekitar? Betul, itu atas kesadaran mereka sendiri ya maksudnya ya. Keinginan mereka sendiri bukan karena dijadwal, ayo kita kasih makan tiga kali hari ini siapa pagi siapa. Oh enggak, tapi benar-benar dari mereka sendiri itu keinginannya. Ada tips mungkin atau saran kepada pasien positif corona yang juga menjalani isolasi mandiri di rumah, Mbak Nungki? Oke, eh, pertahankan semangat karena ini pasti berakhir, insya Allah. Dan terus berpositif thinking kepada rencana Allah bahwa ini semua sudah jalannya, dan dengan kita percaya dan mengimani bahwa ini adalah memang takdir kita untuk kita jalani, insya Allah ada rasa ikhlas, dan itu yang saya yakini menjadi salah satu kunci kesembuhan saya. Apa yang ingin juga sampaikan kepada keluarga? Keluarga saya maksudnya. Ya, keluarga Anda yang sudah mensupport, memberikan motivasi yang begitu besar untuk Mbak Nungki. Wah, itu adalah obat utama sebenarnya dibanding obat oral yang saya minum ya Mbak ya. Karena support dari mereka yang luar biasa, dari warga sekitar yang luar biasa, support dari manapun yang luar biasa kepada saya itu adalah penyemangat, dan itu membuat ketenangan hati dan pikiran saya sebagai pasien, sehingga kesembuhan lebih bagus ya, progresnya lebih cepat gitu. Baik baik, kami doakan di sini agar Mbak Nungki, bisa segera sembuh dan juga bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami di Ani Sore.